Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, pemirsa Suara Muslim yang saat ini tengah terhubung bersama kita, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa kita di malam ini. Sudah masuk tanggal 22 Safar 1439 Hijrah. Masya Allah, di antara sekian hamba Allah yang masih diberikan kesempatan untuk menjalani sisa kehidupannya, ternyata kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman dan kekuatan untuk bisa terdorong mempelajari sebagian dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga siapapun yang terhubung dan bergabung bersama kita untuk belajar di malam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan terbaik seperti dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka at-tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapapun yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan untuk belajar dari tuntunan sebagian syariat agamanya, walaupun sedikit yang ia pelajari, maka setiap derah langkahnya, setiap jarak tempuhnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan langkahnya ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sungguh jika para penuntut ilmu itu memahami dan menyadari, sejak ia menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya, hadir di majlis ilmu sampai kembali ke tempatnya, jika diniatkan benar tujuan belajarnya, maka malaikat akan menaunginya sejak ia berangkat sampai kembali ke tempat kembalinya. Hadirin sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian hamba-hamba Allah yang masih hidup sampai malam ini, hanya antum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diringankan langkahnya. Hanya antum yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya untuk belajar sampai dengan malam ini. Demi Allah saya katakan, saya tidak kenal antum pada umumnya. Saya tidak mengenal antum secara personal. Siapa yang bisa menggerakkan antum datang ke masjid ini, memenuhi undangan langsung datang ke rumah Allah? Kalau bukan Allah yang langsung menggerakkan langkah antum, melembutkan hati antum untuk memberikan titian surga antum, maka mustahil ringan langkah antum untuk gerak datang ke sini. Maka saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang telah menempuh lelahnya, peluh keringatnya, menjual kemudian harta bendanya, dari mulai tenaganya, waktunya, uangnya untuk hadir di malam ini, saya mohon ya Rabb, ganti setiap tetes, derap, langkah, materi, nilainya dengan titian surga yang insya Allah janjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, secara ringkas kalau kita ambil kesimpulan cepat dari hadis ini, orang-orang yang masih ditanamkan cinta ke majlis ilmu, sesungguhnya Allah tanamkan keinginan kuat agar ia bisa berlabuh ke surga. Kalau Allah menginginkan antum sudah berubah, kemudian mengharapkan antum masuk ke dalam surga, tapi antum belum mau berubah juga, belum tergerak untuk mendekati Allah dan Rasulnya, maka dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti membimbing antum, memudahkan antum ke surga. Para alim ulama, asatidzah, para masyayikh, kami memohon izin untuk berbagi, mengingatkan saudara-saudara, bukan bab untuk mengajarkan, tapi barangkali mengingatkan apa yang terlupa, sekedar untuk bisa mengoptimalkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwas sekalian, 2 hari lalu, kisaran tanggal 19 Safar 8 November 1439 Hijrah 2017 Masehi, kami dan keluarga menyempatkan waktu untuk mengunjungi satu di antara sekian toko buku yang ada di Bekasi. Sampai di tujuan, saya melihat beberapa buku sudah terbentang, dari yang lawas sampai yang terbaru. Yang menarik perhatian, dari sekian buku yang dijejerkan, kitab yang bertebaran, ada satu kamus besar bahasa Indonesia berwarna merah, cetakan paling baru, disimpan di posisi yang kedua dalam raknya. Kemudian saya mencoba teringat pada saat itu dengan tema kajian di malam ini tentang mengidentifikasi, melihat, memaknai dan menilai pahlawan dalam Islam. Saya buka apa itu definisi pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata terbukalah halaman 350, posisi paling kiri, agak sedikit ke bawah. Tersebut di situ, pahlawan itu satu adalah orang yang berani. 2 adalah orang yang berjuang dengan penuh keberanian. Demikian definisi ini disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan tentang kata pahlawan. Jadi kalau antum termasuk satu di antara 2 kategori ini, maka antum boleh ditetapkan sebagai pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misal, di rumah antum ada ular, tidak ada yang berani untuk mengusirnya. Dari 5 anggota keluarga, cuma antum yang berani untuk mengusirnya. Ketika antum mengusirnya, ular itu keluar dan muncul kemudian keberanian dibandingkan yang lainnya, maka saat itu antum telah menjadi pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tayyib. Misal, ketika ada segelintir orang mundur, tidak punya keberanian dalam berjuang, apapun sifat perjuangannya, tiba-tiba antum tampil dengan keberanian untuk berjuang, maka dalam kategori ini antum disebut sebagai pahlawan dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demikian makna umum disebutkan dalam konteks pengertian pahlawan. Namun malam ini ada sedikit yang berbeda, karena kita akan meneladani perjuangan pahlawan dalam definisi Islam. Dalam definisi Islam, kalau sudah kita batasi dengan definisi Islam, maka semua pengertian harus dikembalikan pada pengertian dalam konteks keislaman. Kalau sudah disebutkan Islam, maka Al-Quran tidak memberikan jalan lain kecuali memberikan penafsiran dalam pengertian syariat yang disebut dengan din. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, posisi paling kiri sebelah atas. Ketika menyebutkan Islam, maka disebutkan bersanding dengan kata din. Inna dina indallahil Islam. Sungguh din yang paling diridhai oleh Allah, yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan Al-Islam, kemudian menafsirkan Islam dengan kata din. Ketika menyebutkan din, disebutkan dengan kata Islam. Jadi kalau kita ingin membahas pahlawan dalam pengertian Islam, maka kita harus mengembalikan pengertian pahlawan dalam pengertian ad-din. Kalau sudah menyebutkan ad-din, maka sumber ad-din tiada lain kecuali mengembalikan kepada sumber yang telah Allah berikan kepada setiap rasul untuk menyampaikan risalah ad-din. Syara'a lakum minad din. Din disebut dengan syariat. Syariat diberikan kepada para rasul untuk disampaikan pada umatnya. Ketika Allah menurunkan para rasul, memilih mereka menjadi rasul, maka memberikan kemudian bekal-bekal yang dengan bekal itulah semua nilai kehidupan akan dinilai dikembalikan pada bekal utama itu. Al-Quran surah ke-4 ayat 163, paling kiri sebelah atas. Ketika Rasul mulai ditunjuk pada masa Nabi Nuh alaihissalam, maka wahyu diturunkan untuk memberikan batasan-batasan kehidupan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Kami wahyukan kepadamu Muhammad
seperti halnya wahyu yang kami berikan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi kalau antum ingin melihat ukuran din, lihat pada syariat. Kalau antum ingin melihat ukuran syariat, lihat pada wahyu. Kalau ingin melihat ukuran wahyu, maka lihat pada sumber wahyu. Apa itu sumber wahyu? Ketika Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir, Rasul kita semua, ditetapkan oleh Allah sebagai Rasul, maka diberikanlah beliau sumber wahyu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utus dan tetapkan rasul bagi kalian dari kalangan kalian. Apa sumbernya? Diturunkan wahyu kepadanya, diberikan rumusannya. Yatlu alaikum ayatina. Pertama, sumber wahyu disebutkan oleh Al-Quran dengan nama ayat. Jadi kalau antum ingin melacak pengertian dalam Islam, kembalikan pada ad-din. Di mana mencari ad-din? Lihat pada syariat. Di mana mencari syariat? Lihat pada wahyu. Di mana mencari wahyu? Lihat pada sumber wahyu. Apa sumber wahyu yang pertama? Ayat. Kumpulan ayat ketika dibacakan disebut dengan Al-Quran. Karena itu ketika ayat diturunkan, maka penyebutannya disebut dengan Al-Quran. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena itu ketika antum membaca Al-Quran, setiap kalimat-kalimatnya disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Dibacakan ayat, bertambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat, terikat tawakal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan ayat, maka itu sumber pengetahuan bagi kita. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat zadatuhum imana, bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, hubungannya dengan Allah semakin rekat dalam bentuk tawakalnya. Quran surah ke-41 ayat 53, Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat kami pada diri mereka, bahkan dalam alam semesta, sampai mereka yakin bahwa ayat-ayat itulah yang membenarkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau kita ingin kembalikan dalam tema kita malam ini, mengenal tentang pahlawan dalam ukuran Al-Quran, dalam ukuran Islam, maka kita harus kembalikan kepada sumber yang pertama, yaitu ayat atau Al-Quran. Kita akan lihat apakah pengertian pahlawan dalam Al-Quran sama dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau ada batasan-batasan yang kemudian kita harus sesuaikan dan dengan itu kita amalkan sampai selesai pertemuan kita di malam ini. Ukuran kedua, tidak cukup melihat ayat, membaca dan memahaminya sendiri. Karena Allah pun menugaskan Rasul untuk menafsirkan, memberikan keterangan dan memahamkan pada umat tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Teruskan ayatnya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Bukan hanya menurunkan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan yang dibacakan. Kata Al-Quran, kami tugaskan Rasul untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia, yang bila jiwanya bersih maka akhlaknya akan mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor hadis 1010, dikatakan dalam kalimatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima salihal akhlaq. Tidaklah aku diutus di antara tugas utamanya untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Wa yuzakkikum. Apa setelah itu? Lihat baik-baik. Wa yuallimukumul kitab. Mengajarkan kandungan Alkitab, yaitu Al-Quran. Pengajaran Nabi tentang Al-Quran disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah. Jadi kalau antum ingin mengukur apa makna pahlawan dalam Islam yang dituliskan dalam spanduk kita malam ini, maka antum harus kembalikan pada pengertian Al-Quran, pada pengertian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya dua sumber ini, pengertian Al-Quran dan sunnah Nabi, maaf, bukan hanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan ditugaskan menjadi rasul, tapi dua tugas ini
sudah dimintakan oleh dua orang nabi dan rasul, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, saking pentingnya, jangankan Nabi Muhammad yang menyampaikan, 30 generasi sebelum Nabi dilahirkan sudah hadir dua Nabi dan Rasul untuk memohon kepada Allah supaya muncul di kemudian hari seorang Nabi yang membawa tugas menyampaikan risalah wahyu Al-Quran dan Sunnah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, paling kiri sebelah atas. Cepat. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah, maka keduanya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya, Quran surah kedua ayat 129. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, mohon nanti utus seorang rasul yang terlahir di sekitaran penghuni Ka'bah ini. Tidak ada satupun rasul yang dilahirkan di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahir di Kan'an, Palestina. Kemudian dibawa di Ka'bah sampai meninggal di sekitarannya. Ditinggalkan oleh ayahandanya, Quran surah 14 ayat 37. Ditengok kembali, bertugas berdua, wafat di situ. Tapi yang lahir di sekitaran Ka'bah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang antum ke Mekah, datang kemudian ke dekat Ka'bah, lewat dari Zamzam, sebelah kanan ada Jabal Qubais, ada istana raja, sampingnya kemudian jalan antum. Saya gambarkan supaya kelihatan. Kelihatan insyaallah? Belum ya, belum saya gambar Pak ya, Masya Allah. Kekuatan iman tetap realistis ya. Bismillah, ini Zamzam, ini Jabal Qubais, Taib, ini Safwa. Antum keluar dari sini, masuk pintu yang ini ada pos security, ada CCTV kamera satu di sini, ada penjaganya, pakaiannya coklat satu polisi di sini. Lurus, ada tiang lampu satu yang besar. Dulu ada yang kecil, sekarang sudah hilang. Taib. Ini konon dalam sejarah disebut dengan rumahnya Abu Jahal di sini. Kemudian geser ke sini, lurus kisaran 100 meter. Di sini arah Al-Mahbas Al-Jin, ada terminal di sini. Di sini ada tempat ngambil air Zam-Zam. Kalau antum ingin ngambil air Zam-Zam dengan menggunakan jirigen, ambilnya dari sini. Jangan ngambil keran dari sebelah sini dekat masjid, terlalu lama antum ngambil. Ada orang ingin ngambil dari situ, ada orang ingin wudu, antum ambil dari sini. Lancar, bebas, jaya, ambil dari sini. Sampingnya kisaran 5 meter. Di sini ada bangunan warna krem. Kemudian tertulis Al-Maktabah Al-Qadimah, museum, perpustakaan yang lama. Maka disinilah kata para sejarawan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tayyib, tarik garis ke sini. Kemudian ada tangga di sini, ada eskalator, ada penjaganya, kursinya warna merah. Ini pakai jubah warna putih. Di sini yang pakai petugas warna coklat. Turun, ini ada tangga, naik pintu lewat Babus Salam. Pintu ini masuk ke gerbang Sa'i. Di sini pintu Babu Ali, sini Babus Salam. Tarik lurus ke sini, melewati Bukit Sofa, tembusnya Ka'bah. Ini Ka'bah, ini tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata para ulama tafsir, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian selesai meninggikan bangunan Ka'bah, berdoa di samping Ka'bah, doanya memohon kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi menyampaikan risalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya melihat rujukan dalam Al-Quran, pentingnya melihat tuntunan dalam sunnah, sampai dimohonkan oleh dua orang Nabi dan Rasul 29 sampai 30 generasi sebelum kedatangannya. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi.
Bayangkan, saking pentingnya merujuk pada referensi Al-Quran, pada tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selevel Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Ismail yang halim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika permohonan itu dikabulkan, dua nabi ini sudah tiada dalam kehidupan di muka bumi. Bayangkan, dua orang nabi, dua orang rasul bermohon kepada Allah, dikabulkan 30 generasi setelahnya, orangnya tidak ada. Bermohon, antum bukan nabi, bukan rasul, antum bukan Khalilullah. Tidak ada ayat turun dalam Quran menyebut antum halim. Surga antum belum terjamin, hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Sudah antum tidak menemukannya, yang paling hebat cuman antum yang dipilih untuk mendapatkan Al-Quran dan sunnahnya. Dua nabi memohon, tidak mendapatinya. Antum tidak memohon, diberikan dua sumber itu. Kalau Allah sudah berikan pada antum tanpa antum memohonnya, dan antum tidak kembali kepada dua sumbernya, dengan cara apa lagi Allah harus mengajarkan antum untuk mau mengambil dari referensi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tayyib. Saya ingin tegaskan dulu, ketika saya menyebutkan Islam dan kita ingin menggali di dalamnya, maka kita harus merujuk pada ketentuan sumber utama ini menurut penafsiran para ulama kita. Kenapa menurut penafsiran para ulama? Karena Nabi pun menegaskan innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itulah pewaris para nabi. Sekarang nabinya sudah tidak ada, mustahil antum mengambil sunnah dari nabi sedangkan nabinya tidak ada. Maka dari mana mengambilnya? Kita harus terus runtutkan dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebut dengan para ulama. Hadirin ikhwah sekalian, Imam Muslim memuat satu bab khusus tentang pentingnya merujuk referensi seperti ini dalam kitab Sahih Muslim ya, Syarah Imam An-Nawawi, jilid yang pertama, halaman 119, paling kiri sebelah atas. Cetakan Darul Hadis yang saya punya tahun 2002. Warnanya biru dongker. Saya beli 26 Juli tahun 2006 di Husainiyat Kairo. Tayyib. Dibuka babnya dengan babul isnadi minaddin. Bab merujuk pengetahuan yang bersumber dari ketentuan agama, itu bagian terpenting dalam ad-din. Jadi kalau salah kita belajarnya, maka akan keliru dalam praktek ibadahnya. Sekarang kita akan lihat apa pengertian pahlawan di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana para ulama kita dulu memahami keterangan pahlawan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, seperti apa pahlawan-pahlawan kita di Indonesia ini yang bahkan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, berjuang mewujudkan NKRI, apakah sekedar memenuhi tuntunan dan tuntutan seperti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau jangan-jangan mereka kemudian merujuk pada Al-Quran dan hadis sampai Allah abadikan dengan nilai pahlawan itu sampai dengan kini. Dan di akhir saya akan tunjukkan pada antum, dari Surabaya inilah kemudian nilai-nilai Al-Quran dan hadis diteriakan, ditakbirkan dan dimunculkan pada dunia, sehingga nanti saya tunjukkan pada antum kalimat-kalimat Al-Quran, kalimat-kalimat hadis itu menggetarkan 600 tentara dari Gurkha yang kemudian desersi dan bergabung dengan pasukan muslim untuk menjadikan nilai keislaman pada 10 November itu di kota pahlawan ini. Tayyib. Itu mukaddimahnya. Sekarang mari kita mulai bahasannya. Bismillah. Baik. Satu, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1904. Rawinya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Abdullah. Kalau ingin gampang, cari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Al-Bukhari terlalu panjang, cari di Riyadhus Shalihin di jilid yang pertama, bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdarun niyah, nomor hadis yang ke-8. Kalau punya cetakan Darul Maktabah Al-Islamiyah, lihat halaman 22, posisi paling kanan sebelah bawah, cetakan tahun 1412. Saya bacakan hadisnya. An Abi Musa Abi Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat Abu Musa Abu Abdullah Al-Ash'ari, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, anir rajuli, tentang seorang lelaki,
yuqatilu syaja'atan, dia berjuang dengan penuh keberanian. Perhatikan definisi, dia berjuang dengan penuh keberanian. 2, wa yuqatilu hamiyatan, yang kedua dia berjuang untuk menampilkan nasionalismenya. Dan yang ketiga, wa yuqatilu riya'an, dia berjuang untuk diketahui oleh orang bahwa dia memang hebat saat berjuang. Riya. Ayyun dzalika fi sabilillah, ayyun dzalika fi sabilillah. Mana ya Rasulullah di antara tiga itu yang termasuk dalam fi sabilillah? Perhatikan ukuran hadisnya. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada tiga kriteria dari seorang yang berjuang. Satu, menurut Anda, apakah satu orang yang berjuang dengan keberanian, satu berjuang dengan berani? Seperti pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berjuang, berani. 2, yuqatilu hamiyatan, berjuang dengan rasa nasionalismenya. Masya Allah, kebangsaannya. 3, yuqatilu riya'an, dia berjuang hanya ingin ria, dilihat oleh orang bahwa dia pun aktif dalam perjuangan. Ria. 3 pernyataan ini kemudian ditanyakan oleh para sahabat dengan satu ukuran, dan dengan ukuran inilah yang membedakan ukuran Nabi dengan ukuran di luar Nabi, ukuran syariat dengan ukuran di luar syariat. Lebih tegasnya, ukuran Islam dengan ukuran di luar Islam. Apa ukurannya? Ayyun dzalika fi sabilillah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, mana di antara tiga itu yang masuk dalam kategori fi sabilillah, sabilullah. Masya Allah, sabilullah. Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rawahul Bukhari, nomor hadis 1904. Kata Nabi, siapa yang berjuang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, ajaran-ajaran Allah menjadi yang terdepan dalam kehidupan, maka itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Tayyib, ikhwas sekalian, ternyata gambaran pahlawan dalam Islam tidak sekedar seorang yang berjuang dengan keberanian, tidak sekedar orang yang berjuang untuk menumbuhkan sifat nasionalismenya, tapi lebih daripada itu, orang yang disebut pahlawan dalam syariat Islam, satu adalah orang yang dalam perjuangannya selalu melekatkan kalimat fi sabilillah. Ini poinnya. Jadi kalau kita simpulkan pengertian yang pertama, awas kita belum turunkan. Seseorang disebut pahlawan dalam Islam dalam titian aktivitasnya, apapun yang ia kerjakan, jika semua pekerjaan itu kemudian diarahkan pada kepentingan sabilillah, ditujukan untuk kepentingan risalah Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada para rasulnya. Jadi kalau kita ambil pengertian umum, pekerjaan apapun yang antum kerjakan, antum lakukan dalam bentuk perjuangan, dan antum kemudian lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengertian yang umum, maka itu yang disebut dengan sabilullah, dan itu yang disebut dengan pahlawan dalam Islam. Sekalipun maaf, misal tidak disebutkan antum dalam sejarah yang dipelajari, tidak tertulis nama antum di makam pahlawan, tidak disebutkan nama antum dalam tulisan-tulisan kenegaraan sebagai pahlawan, antum ikuti nilai ini, maka nama antum dituliskan di langit sebagai pahlawan dalam risalah Islam. Jelas sampai sini? Tayyib, ini pengertian yang pertama. Nah, selanjutnya nanti kita akan lihat apakah kemudian turunan-turunan dari sabilullah ini memiliki makna yang khusus atau memiliki makna yang umum, dan bagaimana kaitannya pengertian sabilullah dengan pemanfaatan jihad para ulama di Nusantara ini sampai munculnya negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah kalau kita mengikuti sabilullah dunia akan didapat, atau kalau kita tidak mengikutinya hanya mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan bagian dari akhiratnya? Saya ingin berhenti sejenak untuk berkonsultasi dulu. Apakah kemudian kita akan ambil jeda untuk isya, atau kemudian kita teruskan dan kita kemudian baru detilkan? Tayyib. Kami mendapat keterangan
insyaallah kita akan menunaikan salat Isya jam 19 jam 18:40. Ya, jadi ada kisaran 4 menit atau 6 menit ke depan. Untuk itu saya coba akan turunkan referensinya dulu, dan saya sepakat dengan ini. Kalau kajian berlangsung di masjid sepanjang tidak ada yang darurat, kita dahulukan salat dulu, karena fungsi masjid pertama disebutkan dalam Al-Quran itu adalah untuk salat. Boleh jadi ada orang di jalan datang ke masjid ini tidak berniat untuk mengikuti kajian, tapi berniat untuk menunaikan salat. Kami khawatir ketika dia akan salat kita tidak menunaikan, dia pergi dari sini, di jalan dia kemudian mendapati mautnya, dan siapakah yang menanggung dosanya? Karena itu untuk sementara ada 4-5 menit ke depan saya akan tuliskan dulu referensi dari Al-Quran tentang fi sabilillah. Setelah itu saya berhenti, kita kemudian tunaikan salat Isya berjamaah. Sepakat sampai sini? Tayyib, bismillah. Tayyib. Ustaz, apakah menghapus bagian dari fi sabilillah? Tidak ada masalah, mending hapus saja. Satu, saya turunkan dulu, dan saya selesai setelah ini, kemudian kita baru bahas turunan detailnya. Kalimat fi sabilillah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 45 kali di 42 ayat di 13 surah. Satu disebutkan dalam surah Makkiyah, Makkah, yaitu di Quran surah ke-73 Al-Muzammil ayat ke-20, dan sisanya 12 surahnya adalah Madaniyah. Kita turunkan dari 45 penyebutan ini, kita bagi kepada 3 bagian sampai 4 bagian saja. Bagian pertama, kita ambil perjuangan dengan berjihad secara fisik. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 190. Kemudian yang berjuang seperti ini akan diabadikan jasadnya sampai di alam kuburnya. Quran ayat surah ke-2 ayat 154, diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Quran surah ke-3 ayat 169 sampai dengan 171-nya. Kemudian ditempatkan oleh Allah di surga, surga tingkat pertama nanti di akhiratnya, dengan para nabi, orang saleh dan orang jujur. Quran surah keempat ayat 69-nya. Golongan yang kedua adalah golongan diantaranya orang yang berinfak untuk mensupport para pejuang ini diantaranya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263. Dorongannya bisa diberikan juga di Quran surah kedua ayat 215. Jika masuk ke keluarga ada di Quran surah keempat ayat 34. Jika berbuah kewajiban menjadi zakat di Quran surah ke-9 ayat 103, dibagikan kepada 8 golongan di Quran surah ke-6, surah ke-9 ayat ke-60. Golongan ketiga adalah masuk pada golongan pembelajar yang disandingkan ayatnya dengan para pejuang fisabilillah dengan fisik, yaitu ada di Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Cara belajarnya mendapat ilmu menambah iman. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Dia lakukan karena Allah di Quran surah ke-96 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tayyib. Dari semua ini kemudian kita akan jabarkan dan kita masuk pada bahasan kajian kita, masuk pada inti persoalan tentang bagaimana para pahlawan di masa lalu khususnya di Nusantara berjuang menegakkan ini semua. Kita cukupkan sementara untuk menunaikan salat Isya. Setelah itu kita lanjutkan, dan saya berikan tambahan lebih referensi dari buku dan kitab yang bisa kita baca kemudian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawadah wa ba'd. Ikhwas sekalian, kita telah menunaikan solat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga solat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Dan khusus kami mohonkan semoga Allah mengabulkan apa yang tadi dibacakan oleh imam kita, khususnya pada rakaat yang kedua beliau bacakan Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 27-nya. Semoga Allah memuliakan imam kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta memuliakan kedua orang tua kita insyaallah. Baik, sebelum kami lanjutkan, saya ingin memberikan himbauan bagi teman-teman yang hadir di sekitaran agar bisa menempati posisinya dengan nyaman. Saya lihat masih ada sebagian yang berdiri. Kalau bisa diluaskan
alhamdulillah. Kalau tidak, barangkali berada di tempatnya dan duduklah dengan nyaman. Kalau memungkinkan ada air, bisa dibagikan airnya atau yang mengambil dari bawah tadi, supaya bisa berjalan dengan baik dan barangkali bisa mengobati sedikit kehausan. Kalau kurang bisa didapatkan, insyaallah kami yang ganti untuk airnya. Tadi saya dengar ada yang dari Malaysia, tolong nanti panitia kabari, saya akan ganti tiketnya untuk datang dan pulang insyaallah. Semoga dengan itu Allah muliakan antum insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Pertama, seorang bisa disebut pahlawan dalam Islam bila dia memiliki kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kriteria ini terbuka, tidak hanya terkhususkan di satu zaman, tapi bisa berganti waktu dan bisa berganti generasi. Setiap orang bisa berpeluang masuk dalam kategori ini. Jadi kalau antum ingin disebut pahlawan dalam Islam, disebut pahlawan oleh Al-Quran, disebut pahlawan oleh Nabi SAW, maka masuklah dalam kategori-kategori yang dimaksudkan dan teladani bagaimana pahlawan di masa lalu memberikan petunjuk kepada kita. Orang disebut pahlawan oleh kalangan dunia, bangganya luar biasa. Maka kenapa antum tidak merasa bangga ketika Allah dan Rasul menyebut antum sebagai seorang pahlawan dalam syariat dan dinul Islam? Kategori pertama, semua diukur berdasarkan keterangan fi sabilillah, mengacu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam riwayat hadis Al-Bukhari nomor hadis 1904. Baik, man qatala litakuna kalimatullahi al-'alya fahuwa fi sabilillah. Fi sabilillah. Dalam Al-Qur'an, kalimat fi sabilillah itu disebutkan setidaknya sebanyak 45 kali di 42 ayat yang berbeda, di 13 surah yang tidak sama. 1 surah Makkiyah, 12 surah Madaniyah. Dan 45 inilah yang harus kita keluarkan dalam kehidupan kita, yang pernah dipraktikkan oleh orang dulu jika kita ingin masuk dalam kategori pahlawan dalam Islam. Dari 45 penyebutan ini, setidaknya secara umum ada 3 yang paling utama. 1, jika disebutkan kalimat fi sabilillah, maka yang dimaksudkan yang pertama adalah perjuangan fisik, jihad secara fisik, berperang secara fisik. Tapi penting kita batasi supaya tidak disalahfahami. Jihad berperang secara fisik itu bukan jihad menyakiti orang lain tanpa alasan, bukan menyerang komunitas kalangan tertentu dengan kaidah yang tidak dibenarkan. Hati-hati, jangan sampai antum berniat melukai orang lain, menghancurkan komunitas dengan mengatasnamakan jihad. Itu hal yang tidak dibenarkan. Awas, bahkan ancamannya tinggi. Quran surah keempat misalnya An-Nisa ayat 92. Kalau mau buka dari ayat 90-nya sampai ke ayat 92-nya, paling kanan dari atas sampai pertengahan. Bahkan ancaman membunuh satu orang saja, jika dia beriman, itu konsekuensinya bisa berhadapan dengan neraka jahanam dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman, jangankan menghancurkan komunitas, satu orang saja. Demi Allah saya katakan, ayat ini mesti ditegaskan pada orang-orang yang nampaknya begitu ringan melukai orang lain. Antum baca dulu ayat ini, pahami dengan baik, tidak mudah konsekuensinya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan berencana terhadap satu orang saja dan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kalau tidak tobat dia sampai dengan wafat, langsung neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan di neraka jahanam itu siksa yang berkali lipat. Afwan, neraka jahanam itu jangankan masuk, di alam kuburnya saja sudah ditampakkan dari pagi sampai petangnya. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47-nya. An-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kisah Firaun ditampilkan di sini. Ada orang-orang dijamin neraka yang sangat dahsyat, sampai di alam kuburnya neraka ditampakkan pagi sampai petang. Hati-hati. Karena dari itu penting kemudian kita garis bawahi, yang dimaksud jihad secara fisik
Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala batasannya pada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Jika memang ada keimanan kita atau ada bahaya dalam diri kita, kemudian terancam dengan bahaya yang luar biasa, iman kita diserang, diri kita diserang, kemanusiaan kita diserang, maka disitulah ada pembelaan yang disebut dengan jihad secara fisik. Waktu kejadian bom di Jalan Tamrin, saya diundang ke Lampung. Begitu sampai di Lampung, pertanyaan pertama, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya seketika menjawab, saya bilang, Pak, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus diterapkan di situ. Ini tidak tepat kalau antum bunuh orang, bom orang, tembak orang, tapi dengan kaidah yang tidak dibenarkan, maka itu bukan jihad fisabilillah. Nah, dalam peperangan, dalam perjuangan, maka tidak mungkin menghindari peperangan. Dulu orang berjuang pasti melewati medan perang, dan kalau sudah peperangan, motivasinya bisa beda-beda. Ada peperangan ingin memperebutkan wilayah, ada peperangan mempertahankan kedaulatan, ada peperangan mempertahankan izzah, nasionalisme dan sebagainya. Maka bagaimana kemudian perjuangan dimaksud menjadikan kategori pejuang dalam komponen fi sabilillah? Satu, kata Nabi, para pejuang itu dalam niatnya tidak sekedar menghadirkan perjuangan, tapi menghadirkan fi sabilillah, atau diniatkan berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Saya tidak akan mengambil contoh pada masa-masa dulu para sahabat atau perjuangan di masa Nabi, karena ini umum sudah kita ketahui. Saya ingin ambil perjuangan orang tua kita saja, yang dengan itu kita bisa mengenal bagaimana perjuangan orang tua kita di masa lalu. Saat Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 melewati Selat Malaka, setelah terjadi perjanjian Tordesillas pada tahun 1492, 1494 Paus Alexander yang ke-6 kemudian menetapkan dunia dibagi pada dua bagian. Barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan pada Portugis. Maka berangkatlah kemudian armada Portugis. Tujuan asalnya itu mencari rempah-rempah untuk menebarkan nilai-nilai yang mereka yakini dengan misi 3G. Sekarang sudah 4G, dulu 3G. Ya. G-nya gold pertama, glory, ketiganya gospel. Datang mereka, awalnya salah, datang ke India. Kemudian pulang lagi ke Portugis, menghayar seorang navigator muslim namanya Ahmad bin Majid. Ahmad bin Majid tidak tahu kalau dia diminta petunjuk untuk mencari pusat rempah-rempah yang disertai dengan kolonialisme, penjajahan. Dia pikir hanya dihayar secara profesional, diminta untuk menunjukkan jalan menuju pusat untuk hanya sekedar ekspedisi saja. Ternyata sampai lewat Selat Malaka, disitulah kembali membawa misi 3G, dan diantara misinya melakukan penjajahan. Secara singkat, setelah masuk lewat Selat Malaka, ingin juga menguasai Batavia. Maka datanglah mereka ke Batavia, membuat blokade-blokade, memonopoli pelabuhan-pelabuhan yang pada saat itu penguasanya, otoritasnya sedang dipimpin oleh orang-orang Islam dengan segala kesultanannya. Maka datang mereka dengan sifat yang tidak biasa. Maaf teman-teman, dulu di Nusantara Hindu sudah ada, Buddha sudah ada. Ketika kesultanan Islam ada, kekuasaan Islam ada, tidak ada masalah dalam muamalah. Interaksi biasa-biasa saja. Mereka saling bermuamalah, saling berbisnis, saling memberi, saling membantu. Bahkan jangan salah, kerajaan Islam yang pertama kali, kerajaan pertama kali yang ada di Nusantara itu kerajaan Islam, Samudra Pasai, dibangun atau didirikan tahun 1275. Majapahit itu belakangan setelah itu, 1296 dia baru didirikan. Jadi kerajaan Islam duluan, baru kemudian Majapahit setelah itu yang ada di Mojokerto. Tapi yang ingin saya sampaikan, semua berjalan harmoni, damai. Yang jadi masalah ketika Portugis datang, monopoli diberlakukan. Datang bukan dengan barter. Masa dulu kalau ingin bisnis, barter. Dari Cina datang, bawa Gucci, bawa sutra, bawa macam-macam, sini kasih rempah-rempah, damai. Portugis datang, bawa senjata. Anda tidak ikut saya habisi. Anda tidak ikut aturan saya kemudian kuasai. Maka ketika datang direbutlah kemudian Sunda Kelapa, Batavia dikuasai, dan kesulitan pada saat itu didapati. Ada orang yang tereksekusi, ada orang teraniaya. Pada saat itulah kemudian diberikan perintah
oleh seorang bernama Syarif Hidayatullah kepada menantunya bernama Fathullah yang menikah dengan salah seorang putrinya. Saya turunkan dulu nasabnya sampai kita tahu sampai dengan kisahnya. Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min radhihi syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, maka dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan pahala yang menghapus sama dengan yang menuliskan. Baik. Tapi tidak menghapus apa yang penting yang tidak minta saya hapus. Ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya insyaallah. Baik, bismillah. Jazakumullah khair. Baik. Lihat sini. Saya kasih contoh yang pertama, fi sabilillah berbentuk jihad, berjuang secara fisik dengan kaidah yang dibenarkan. Objeknya Sunda Kelapa, Batavia, kemudian dikenal dengan itu. Tayyib yang menguasai kemudian Portugis. Bukan sekedar menguasai, datang membawa ekspansi, datang mengeksekusi, datang memonopoli. Banyak orang teraniaya. Maka disitulah kemudian ketika orang-orang terancam dengan kemanusiaannya, dengan keimanannya, bukan hanya orang Islam, ada juga non-muslim sekitarannya dan seterusnya yang mengalami penindasan, maka disitulah diberikan titah oleh Sultan Syarif Hidayatullah. Siapa Syarif Hidayatullah ini? Syarif Hidayatullah adalah anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah ini? Syarif Abdullah ini adalah satu di antara anak Ahmad Jumadil Kubra, Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra ini adalah satu di antara 9 pakar, di antara 9 alim minal ulama yang dekat dengan Allah, diutus oleh Sultan Muhammad yang pertama datang ke Nusantara untuk membantu perkembangan nilai keislaman di wilayah Jawa. Beliau punya 2 orang anak. Anak pertama bernama Maulana Ishaq, anak kedua bernama Syarif Abdullah. Maulana Ishaq nanti ini yang dibawa, dan dari sini nanti melahirkan keturunan-keturunan termasuk ulama, termasuk pendiri 2 ormas terbesar di Indonesia. Baik itu Muhammadiyah yang didirikan 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ataupun juga Nahdlatul Ulama yang didirikan 31 Januari tahun 1926 oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari. Itu kedua nasabnya tersambung pada Syekh Maulana Ishaq. Dua-duanya bersaudara. Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdullah, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdurrahman. Siapa beliau itu? Adalah wali dari Raden Ainul Yakin. Siapa Raden Ainul Yakin? Dikenal dengan Sunan Giri, adalah anak dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq, nyambung ke sini. Yang mendirikan Muhammadiyah namanya Muhammad Darwish. Syekh Muhammad Darwish belajar sama-sama, asalnya di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat dengan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kemudian berangkat keduanya ke Mekah, belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian pulang berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Kiai Gerbak. Siapa Kiai Gerbak? Bin Maulana Ishaq. Nyambung ke sini. Siapa Maulana Ishaq? Anak Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra? Anak Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Kab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshan bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihissalam. Nyambung. 2 bersaudara. Syekh Ahmad Jumadil Kubra sampai sekarang makamnya masih ada. Ya, bahkan masjidnya dibangunkan dekat dengan arah ke makamnya. Di mana posisinya? Di Semarang. Kalau antum mau ke Semarang, jaraknya dari sini arah ke Semarang, sini arah ke Demak, di sini ada jembatan flyover, di sini kadang-kadang ada tampias dari
dari laut, air ke sini, ya rembesan, ini ada pompa di sini. Sebelum ke sini ada masjid, ya masjidnya warna hijau, kubahnya warna emas. Di sini ada 3 gerai ATM, CMB Niaga, Mandiri dengan BNI. Ini masjidnya. Geser ke sebelah kanan, di sini makamnya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Tayyib. Anak keduanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah tinggalnya di Mesir. Satu kali beliau kemudian berhaji, ya, ke Makkah Al-Mukarramah. Saat berhaji itulah bertemu dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim dengan kakaknya Abdullah Iman. Siapa Syarifah Mudaim? Siapa Abdullah Iman? Adalah keduanya anak dari Prabu Siliwangi. Kalau antum buka bukunya Api Sejarah, karangan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, halaman 148, posisi paling kiri di pertengahan. Terbitan Salamadani, warnanya cetakan pertama, ya, maaf yang warna hitam, jilid yang pertama. Di situ antum temukan Prabu Siliwangi yang menguasai kisaran Banten sampai dengan ke perbatasan Jawa Tengah. Kemudian secara singkat beliau menikahi seorang perempuan anak Ki Gedeng Tapa yang menjadi santriwati di satu pesantren yang diasuh oleh Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin baru pulang dari Mekah. Maka disebut dengan Ummul Qura, maka beliau disebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang masih ada pesantren namanya pesantren Syekh Qura. Belajar beliau di situ. Satu kali sedang inspeksi Prabu Siliwangi, nama aslinya Pamanah Rasa atau dikenal dengan Manah Rasa, maka mendengar suara yang sangat indah. Datang kemudian kepadanya, melihat orangnya, pada saat itulah punya rasa cinta dan ingin menikahinya. Ketika mengajukan pernikahan, kata perempuan ini, Anda boleh menikah dengan saya kalau Anda mau masuk Islam. Dengan izin Allah masuk Islam beliau ini. Setelah masuk Islam menikah, punya 3 orang anak. Anak pertama lahir tahun 1423, dikenal dengan Walang Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426, dikenal dengan Rara Santang. Anak ketiga lahir tahun 1427, dikenal dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Walang Sungsang ganti nama jadi Abdullah Iman. Kemudian Rara Santang ganti nama jadi Syarifah Mudaim. Ketika mereka beranjak balik dewasa, minta izin menunaikan haji, diizinkan, berangkatlah 2 orang ini menunaikan ibadah haji. Sampai di Mekah selesai hajinya, bertemulah dengan Syarif Abdullah, dan disinilah kemudian takdir Allah ditetapkan. Syarif Abdullah bertemu Syarifah Mudaim. Muncul rasa cinta di situ, diikat dengan mahabbah Islamiyah, mengajukan pernikahan. Maka disetujui oleh kakaknya, dinikahkan pada saat itu. Abdullah Iman pulang kembali ke Nusantara, menghadap pada bapaknya, diberikan daerah di Lemah Wungkuk untuk berdakwah di sana. Lemah Wungkuk wilayah yang sangat kotor pada saat itu. Maaf, masyarakatnya, komunitasnya banyak. Ada Arabnya, ada Cinanya, ada juga macam-macamnya berkumpul di situ. Kumpulannya disebut dengan caruban. Kebanyakan mereka senang kemudian membuat rasi udang. Ya, udangnya dari udang-udang dari laut yang kecil-kecil, dikenal dengan rebon. Maka mereka kumpulkan, mereka kemudian panaskan, mereka kemudian isi dengan airnya. Air dalam bahasa sekitaran disebut dengan cai, disingkat jadi ci. Gabung dengan rebon. Cirebon, Cirebon sampai sekarang menjadi Cirebon. Ditata di situ jadi lebih baik. Dulunya Lemah Wungkuk. Carubannya masih ada, adanya di Lasem. Kalau antum dari Semarang lewat ke Demak, Demak lewat Kudus, Kudus masuk Pati, Pati masuk Rembang, 10 menit dari situ antum setelah melewati Gapura akan masuk kemudian daerah sebelah kiri. Di sini ada Caruban, Pantai Caruban. Ini wilayah Caruban. Lurus ke sini, ini ada Karangturi, ini Cina pertama datang ke negeri ini lewat Lasem ke daerah Karangturi. Kemudian lurus dari sini sekitaran kemudian cuma 5 menit saja, jarak sekitar 500 meter sampai dengan 1,5 kilo. Sebelah kanan antum akan temukan Pasujudan Sunan Bonang. Antum naik ke atas sana akan ditemukan di situ yang menjaganya namanya Bapak Abdul Wahid. Silahkan antum cek, ada turunannya sampai situ. Tayyib. Nah, ini menikah. Belum pulang. Abdullah Iman pulang ke Nusantara, Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim pergi ke Mesir. Maka tinggal di sana selama 20 tahun. Melahirkan seorang anak, diberi namalah anak laki-laki itu dengan Syarif Hidayatullah. Belajar pada ulama di sana. Belajar pada Syekh Athaillah As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Belajar pada ulama yang lainnya. Setelah tumbuh dewasa, dia kemudian diajak pulang ke Nusantara, bertemu dengan kakeknya, diberikanlah wilayah dakwah di Gunung Jati. Dan dikenallah dengan Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah. Punya 2 orang anak, satu laki-laki bernama Muhammad, yang kedua perempuan. Yang perempuan ini dinikahkan dengan seorang panglima besar di Pasai. Namanya Syekh Fathullah. Dikenal dengan Fatahillah. Portugis menyebutnya dengan Valetehan. Ketika wilayah Batavia yang sudah berkecamuk,
saking berkecamuknya, nampak dalam tulisan yang sudah tidak terbaca. Ya, Sunda Kelapa, semua tertindas macam-macam dan sebagainya. Ini butuh bantuan supaya bisa dibersihkan. Ya, jazakumullah khair. Maka apa hubungan dengan pembahasan kita? Teman-teman sekalian, ketika ditugaskan, apa yang terjadi? Perhatikan pejuang muslim. Dia tidak mengatakan, siap berangkat, siap laksanakan, bagus. Tapi lebih daripada itu, litakuna kalimatullahi hiyal aliyah. Maka dimintakan untuk memperbaiki niat dulu dalam perjalanan dan keberangkatannya, ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tarbiyah pasukannya, beliau dekatkan dengan Allah, beliau tunaikan salat sebaik-baiknya, kemudian berwudu dalam keadaan yang terbaik, berangkat dengan memiliki wudu, berangkat dengan bekal takwa karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan berangkat dengan kalimat takbir Allahu Akbar, datang ke Batavia. Apa yang terjadi? Berhasil. Dibebaskanlah Batavia dari Portugis ini. Perhatikan hasilnya. Ketika dibebaskan ini, maka beliau sadar perjuangan ini mustahil bisa didapatkan jika bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bambu runcing bisa mengalahkan, panah bisa mengalahkan senjata-senjata otomatis yang pada saat itu dikenal mesiu itu salah satunya hanya bisa didapatkan dari senjata modern yang dimiliki oleh Portugis. Bagaimana panah bisa menghadapi itu? Bagaimana tombak bambu runcing bisa menghadapi itu? Tapi kaidah manusia tidak akan sanggup menjangkau ayat-ayat Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang lempar, Allah yang hadirkan lemparan itu, menghadirkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Maka setelah ditaklukkan kalah Portugis, yang terjadi bukan sekedar kebahagiaan, tapi syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar dengan kalimat, gak mungkin kalau Allah gak buka, ini terjadi. Maka dikembalikanlah kepada ayat karena beliau menghafal Al-Quran. Quran surah ke-48, ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubida. Beliau sadar Allah yang buka ini. Karena itu bentuk syukurnya, kembalikan penamaannya kepada penamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kemudian Sunda Kelapa diganti namanya kemudian teman-teman sekalian menjadi Fatham Mubina. Fatham Mubina kalau diterjemahkan dalam bahasa lokal adalah Jayakarta. Disingkat menjadi Jakarta. Peristiwa itu terjadi bahkan sampai hari ini ditetapkan sebagai hari jadinya Jakarta. Bulan Juni tahun 1527. Terjadi itu sampai sekarang peristiwa dibukanya Jakarta dari penjajahan Portugis sampai hari ini menjadi hari lahirnya Jakarta. Di hari Jumat pada saat itu terjadinya. Anda bisa bayangkan. Jadi orang Jakarta pun paham. Ahli sejarah di Jakarta paham, mengerti bahwa Jakarta yang buka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam nama Jakarta ada Fatham Mubina. Dalam nama Jakarta ada ridha Allah yang dibentangkan di dalamnya. Jadi pantas kalau para ulama, para kiai, asatidzah, para habaib, para syekh dan sebagainya tidak ridha jika di Jakarta ada maksiat. Tidak ridha di Jakarta ada hal-hal yang tidak Allah ridhai di dalamnya. Karena perjuangan menjadikan Jakarta berjuang dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti saya tunjukkan di Surabaya. Demikian pula dengan hal yang sama. Nanti saya tunjukkan di akhir. Baik. Jelas ya? Halo? Alhamdulillah ya. Jadi kalau Alexis ditutup, nggak usah marah. Ya. Kalau diniatkan sebagai bagian dari ibadah, itu jihadnya fi sabilillah. Baik ya. Hanya satu Alexis yang nggak bisa ditutup. Alexis Sanchez, pemain Arsenal. Ya. Nah itu. Bismillah. Saya hafal, saya baca, saya senang baca. Ya. Cuma saya tidak pernah nonton yang demikian. Saya hafal. Pertama sekarang Manchester City, ya tidak pernah kalah. Seri cuma sekali, menang terus sekarang. Ya pelatihnya Pep Guardiola. Saya hafal. Ya, yang keduanya kemudian ada Manchester United, ya kalah sekali, seri satu kali, kemudian menang seterusnya. Saya paham itu. Tottenham Hotspur saya paham, ya bahkan top skornya Roy Keane saya ngerti. Kemudian di Spanyol Barcelona sekarang nomor 1, ya Madrid posisinya 3 karena kemarin 3 kali kekalahan beruntun. Saya hafal itu. Baik. Prancis PSG Neymar dari Madrid dari Barcelona asalnya, dia transfer 222 juta. Saya tahu itu. Ya Pirlo baru pensiun, saya tahu. Udah kembalikan ke sini. Tapi maaf, saya nggak pernah nonton. Teruskan. Nah ini contoh pertama, jihad fisabilillah dengan fisik. Taib. Jihad dengan fisik. Orang-orang yang berjihad seperti ini, maka Allah muliakan, tertulis nama pahlawannya bukan hanya di bumi tapi di langit. Walaupun namanya tidak digoratkan di nisan-nisan, maaf, namanya terukir padat di langit. Sampai karena terukirnya kenikmatannya turun ke alam kuburnya. Dijamin oleh Allah dari mulai jasadnya
sampai kenikmatannya, turun ayat khusus untuk menjaminnya. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 154, paling kanan sebelah bawah. Ini ayat pertama dalam Al-Quran yang menyebutkan kalimat fi sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ayat 153 aja. 154-nya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan katakan orang-orang yang kemudian wafat setelah dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala wafat begitu saja. Tapi Allah berikan kehidupan yang lebih indah di alam kuburnya. Antum ingin tahu bagaimana keindahan alam kuburnya? Dilukiskan oleh Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171-nya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Masya Allah. Jangan anda duga orang-orang yang wafat karena berjuang di jalan Allah wafat begitu saja. Kami hidupkan dengan penuh kenikmatan di alam kuburnya. Saking nikmatnya kami berikan rizki lagi, rizki lagi, rizki lagi. Saking bahagianya dengan semua itu, kalau dia mampu, dia akan kembali kepada keluarganya dan mengatakan, cepat sini. Kalau bisa ikuti saya, cepat ke sini. Di sini lebih nikmat dibandingkan dengan di sana. Di sini lebih enak dibandingkan dengan di sana. Cepat, jangan lama-lama. Cepat. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kamu nggak usah nangis melepas kepergian saya. Kamu tidak usah bersedih. Saya ini sedang banyak kenikmatan di sini, kalau bisa cepat sini. Karena itu silakan antum cek. Pejuang-pejuang di Palestina, ketika mereka berjuang, berjihad fi sabilillah, Masya Allah, ada satu wafat di antara mereka, maka yang lain dari antara keluarganya tidak akan pernah menangisi dengan ratapan-ratapan. Yang terjadi mereka bikin manisan, mereka bagikan pada tetangganya, mereka katakan, alhamdulillah, keluarga kami ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari syuhada, bagian dari fi sabilillah. Doakan kami semoga bisa menyusulnya, doakan kami semoga bisa menjadi bagian darinya. Itu diwariskan pada nilai-nilai jiwa anak-anak kecil pejuang Palestina. Seorang pendongeng bernama Ka'b Bimo, pencerita muslim, menghadirkan nilai keislaman, datang ke Palestina, masuk kemudian ke satu TK, 150 anak hadir di dalamnya. Masya Allah, 2 jam sebelum kedatangan sudah rapi, meja-meja rapi, duduknya rapi. Masya Allah, begitu datang secara singkat ditanya dengan 3 pertanyaan dengan substansi yang sama, dan diakhiri dengan pertanyaan yang luar biasa dahsyatnya. Perhatikan kalimatnya. 1, siapa adik-adik diantaranya yang mau jadi presiden? Masya Allah, tidak ada yang mengacungkan tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola? Masya Allah, anak-anak yang laki-laki kecil malu-malu 1-2 angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Perempuan sebagian kecil malu-malu angkat tangan. Allahu Akbar. Berhenti pertanyaan, diuji dengan pertanyaan Al-Quran dan roh sunnah, roh ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal madrasah an-nabawiyah. Pertanyaan yang keempat, perhatikan. Siapa di antara adik-adik yang mau menjadi syuhada fi sabilillah? Masya Allah, tidak ada yang mengangkat tangan. Semuanya berdiri. 150 anak, semua berdiri, mengepalkan tangannya, mengatakan, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu nujahid fi sabilillah. Saya syuhada, kami berjuang di jalan Allah. Saya akan nyusul papa saya akan nyusul paman saya akan nyusul teman saya akan nyusul tetangga saya. Nahnu syuhada. Teman-teman sekalian, jika nilai Quran dan Sunnah dihadirkan dalam jiwa kita sejak dini, maka kalimat-kalimat ilahiyah, kalimat-kalimat rabbaniyah, kalimat-kalimat sunniyah akan hadir dalam semarak kehidupan kita. Maka dari itu silakan perhatikan, Palestina negeri pertama produksi Al-Quran di muka bumi. Kedua, Libya. Saya pernah tinggal di Libya kisaran 5 tahun. Masya Allah, saya sedang talaqi Al-Quran, ngambil satu riwayat dari salah seorang syekh nama Sya'ali di Suqfulatha. Begitu kami masuk duduk, ada seorang anak kecil perempuan usia 4 tahun. Datang dia bawa selang, Pak. Dia katakan, Syekh, itu lebih ini. Syekh, tolong pukul kepala saya dengan selang ini.
Saya menonggakkan kepala menatap wajah anak itu, keheranan. Syekh kami berkata, 5. Kenapa? Kata anak ini, nesit. Saya lupa, Syekh. Pikir anak ini, di kepala saya ada sumbatan. Tolong bebaskan sumbatan ini, pukul kepala saya dengan selang supaya lancar lagi. Anak usia 4 tahun, saking inginnya hafal Quran, minta dipukul kepalanya. Antum dikasih 40 tahun, sampai malam ini, untuk baca Quran saja belum bergerak. Antum butuh berapa tahun lagi untuk kembali pada Al-Quran? Anak 4 tahun, buta matanya, mau menghafal Quran. Antum yang matanya sehat, fisiknya kuat, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai dengan puluhan tahun diberikan. Sampai hari ini, belum mau sekedar untuk baca Al-Quran. Antum butuh berapa tahun lagi untuk bisa menghadirkan itu semua? Nomor 2 di dunia, Libya. Dari 5 juta penduduk, 1 juta penghafal Quran. 4 jutanya hafal sebagian setengah dan sebagainya. Taib, Palestina nomor 1. Rata-rata penghafal Quran. Kalau sudah hafal Quran, anak-anak kecil ini, Masya Allah, lihat kalimatnya. Penghafal Quran, kalau sudah bermain, ketika sedang bermain, tidak ada mainan lain, kecuali kadang-kadang mainan dari kayu-kayuan, kadang tembak-tembakan dari kayu-kayuan. Datang drone dari Zionis, dari atas mengamati. Apa antum pikir mereka lari, anak-anak kecil ini? Kalla. Mereka katakan, syuf, lihat di atas itu, nama saya sudah terukir di bom itu. Kata temannya, bukan kamu, tapi saya akan pulang duluan. Kata kawannya, bukan engkau, tapi saya akan susul paman saya duluan. Bayangkan para penghafal Quran, anak-anak kecil berebut untuk mendapatkan syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum ada di mana? Anak-anak Palestina, kalau sudah hafal 30 juz, perhatikan candanya. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Maaf, ketika insya Allah kita masuk surga, maka difirmankan kepada kita. Lihat kalimatnya. Iqra waqar, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Bacakan Al-Quran yang biasa engkau bacakan di bumi, maka surga tempatmu itu adalah akhir bacaan Quranmu. Kata sebagian ulama, ada banyak orang yang saat itu menyesal. Masuk neraka menyesal, biarin. Masuk surga menyesal, itu yang aneh. Karena ketika ada orang naik membacakan wa ulaika humul muflihun, berhenti di situ, temannya naik sampai 10 ayat. Dia menyesal, ya Rabb, kenapa saya di bumi tidak sampai 10 ayat? Yang 10 ayat menyesal karena temannya sampai 20 ayat. Yang 20 ayat menyesal karena temannya sampai 2 juz. Yang 2 juz menyesal karena temannya sampai 30 juz. Perhatikan cara anak Palestina, kalau sudah sampai 30 juz, maka dia akan katakan pada teman-temannya yang masih 19 juz, masih 15 juz, masih 20 juz, masih 10 juz. Perhatikan candanya. Nanti kalau saya sudah di atas, saya dadahin kamu ya. Antum ada di mana? Karena itulah teman-teman sekalian, jika memang tuntunan yang pertama, tuntutan bahkan yang pertama hadir dalam benak kita, maka disitulah peluang kita untuk mendapatkan kalimat fi sabilillah dengan nomor yang pertama. Dan surganya tidak main-main. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Surganya level dengan 1 bersama para nabi, bersama siddiqin dan para solihin. Lihat kalimatnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, maka kami akan berikan nikmat seperti orang dulu diberikan nikmat. Apa diantaranya? Kami kumpulkan di surga bersama para nabi. Siapa di antara mereka? Syuhada. Masya Allah. Salihin. Siddiqin. Ya Rab, ada orang masuk surga ditanya, surganya di mana? Surga A. Dengan siapa? Masya Allah. Samping kanan saya, Ustadz Fulan. Kiri saya, Syekh Fulan. Masya Allah. Depannya, Alim Fulan. Masya Allah. Belakangnya, Habib Fulan. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau antum di mana? Saya surga X. Temannya siapa? Depan saya, Nabi Ibrahim. Belakang saya, Nabi Musa. Kiri saya, Nabi Isa. Kanan saya, Nabi Muhammad SAW. Perhatikan kalimat Qurannya. Begitu menyebutkan kalimat syuhada, salihin, siddiqin, tinggal bersama para nabi, bentuk nabinya menggunakan jamak mudzakkar salim, bukan jamak taksir. Nabiyin bukan anbiya. Kalau anbiya itu artinya para nabi, tapi bukan semua nabi, terbatas. Makanya ketika disebutkan surah ke-21 Al-Anbiya, bukan semua nabi dikisahkan, tapi hanya beberapa nabi.
Tapi ketika orang ini masuk surga, kalimatnya bukan anbiya tapi nabiyyin. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Nabiyyin. Masya Allah. Satu. Nanti untuk Indonesia terakhir saja, karena saya mau gabungkan ketiganya. Dua. Awas teman-teman, saya ingin tunjukkan ya, termasuk saya berikan informasi kepada seluruh warga Indonesia, terkhusus yang muslim, atau Anda dimanapun berada. Ketika Gelora dari Surabaya, yang kemudian dinobatkan 10 November sebagai Hari Pahlawan, kemudian markas pusatnya itu ada di Surabaya, saya ingin tunjukkan pada dunia, bahwa dari Surabaya, bukan hanya perjuangan melahirkan Indonesia, tapi semua para pejuang-pejuang yang muslim, tidak ingin kehilangan peluang menjadi syuhada. Ini. Rugi kalau cuma dapat dunia. Rugi, demi Allah saya katakan. Makanya orang-orang Islam dulu tidak ingin kehilangan yang ini. Tidak ingin kehilangan peluang yang pertama ini. Apa kalimat pertama yang muncul di lisan-lisan para pejuang di Surabaya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat kesaksian para panglima dari tentara Gurkha ketika dibawa oleh British, kerajaan dari Britania, datang kemudian ke Nusantara, ingin menyerang, masuk lewat Surabaya, dibawa ribuan tentara Gurkha. Teman-teman, begitu mereka mau berusaha memerangi orang-orang yang ada di Nusantara, ternyata mendengar teriakan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah saya katakan, tercatat dalam sejarah, kalimat takbir Allahu Akbar bukan sekedar melintaskan keinginan untuk dinilai perjuangan sebagai jihad fi sabilillah, tercatat pahlawan di langit, tapi menggetarkan jiwa-jiwa mereka itu sampai 600 pasukan diantara mereka desersi dari Gurkha, masuk kemudian bergabung dengan tentara muslim di Indonesia, berjuang melawan tentara Britania. Jadi setiap ada 10 November disebutkan Hari Pahlawan, ditunjuk orang Surabaya, itu mengingatkan antum. Kalau antum mesti mengembalikan lagi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Jangan cuma jadi bangga, alhamdulillah 10 November. Dari mana? Saya warga Surabaya. Saya dari Surabaya. Demi Allah, tunjukkan, buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang antum yang dipilih, antum yang diingatkan, ada kalimat-kalimat takbir bersemayam dalam perjuangan itu. Ada kalimat la ilaha illallah yang menggerakkan nilai-nilai kebaikan, menggetarkan jiwa musuh itu. Maka kalau ada di antara penerus perjuangan para ulama dulu, perjuangan para generasi pahlawan dulu, dengan teriakan takbirnya, orang dulu berjuang, mau ke masjid berhadapan dengan musuh. Ke masjidnya susah, mau ke masjid mungkin ditembak, mau ke masjid dieksekusi. Tapi mereka teriakan takbir untuk menghadirkan masjid yang nyaman untuk antum tinggali sekarang. Sekarang masjidnya sudah ada, tempatnya luas, kipas anginnya banyak. Mau ta'lim ustaznya datang sendiri, nulis sendiri, kadang-kadang ngapus sendiri. Masya Allah, direkam juga. Mau masuk ada minumannya, segalanya nikmat. Antum tinggal katakan Allahu Akbar dalam sholat, imamnya syahdu, bacaannya bagus, membuat kita khusyuk. Kadang kita menangis dengan semua panggilan dari masjid Allahu Akbar. Antum belum tersentuh, antum perlu diberikan apa lagi? Dua. Jihad yang kedua, fi sabilillah, itu senilai dengan talabul ilmi. Jika tidak ada dalam bentuk yang pertama, maka bentuk yang kedua, talabul ilmi, tafaqquh fid din, itu nilainya dengan fi sabilillah setara. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan ayatnya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Ayat ini turun merespon sikap sementara orang Islam yang termotivasi kuat untuk mendapatkan titel syuhada, pahlawan fi sabilillah, dengan kategori yang pertama, jihad fisik. Jadi saking semangatnya, itu kalau sudah ada panggilan jihad, sudah nggak mikir keadaan. Dikisahkan pernah ada seorang suami baru pulang dari pekerjaannya, sampai di rumahnya, dia mandi, kemudian setelah itu bersih dengan baik, disiapkan jamuan oleh istrinya. Ketika sedang duduk-duduk dengan istrinya, tiba-tiba ada panggilan dari luar. Nada munadin fi sabilillah fayaqulu jahidu fi sabilillah
Apa yang terjadi? Padahal baru datang mandi depan istri, sudah lama nggak pulang-pulang. Masya Allah. Apa yang terjadi? Kata suami ini, datang panggilan dari Allah, saya mohon izin untuk bisa memenuhinya. Tanyakan pada istri antum yang ada di bawah. Antum sudah lama nggak pulang. Masya Allah. Nama antum Tayyib. 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Tayyib. Begitu pulang, sedang istri bersama-sama ada panggilan, jahidu fi sabilillah, jihad, jihad, jihad. Kira-kira respon antum dan istri bagaimana? Coba lihat bagaimana panggilan jiwa keimanan para sahabat. Dia tidak mengatakan ada gelombang kedua enggak? Tidak. Tapi tiba-tiba langsung meninggalkan dan pamit pada istrinya. Dan hebatnya, istrinya tidak berkeluh kesah. Dia katakan, pergi berjuang, saya jaga tempat tinggal dan kehormatan di keluarga ini. Pergi, pergi, pergi. Semangat ini menjadikan beberapa tempat untuk berjuang di sisi lain menjadi kosong, termasuk majlis ilmu. Maka turunlah ayat, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Tidak semestinya semua orang-orang beriman berjuang semua secara fisik. Jangan semua pergi berjuang secara fisik. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. Mesti ada sebagian di antara mereka walaupun segelintir, liyatafaqahu fid din, untuk berjuang jihad fi sabilillah dengan sisi yang lain. Apa itu? Tafaqquh fid din, talabul ilmi, belajar. Tafaqquh fid din, belajar. Masya Allah. Para ulama mengomentari, di antaranya buka tafsir Al-Maraghi karya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengalihkan orang berjihad dengan fisik kepada talabul ilmi, maka ini menjadi petunjuk bahwa kegiatan tafaqquh fid din sama nilainya dengan jihad fi sabilillah, setara. Bahkan jika tuntunan jihad ini tidak ada tuntutannya, tidak ada momentumnya, maka talabul ilmi tafaqquh fid din ini menduduki nomor yang pertama untuk bisa mendapatkan titel pahlawan dalam gelar fi sabilillah. Teman-teman, perhatikan nomor 2. Tafaqquh fid din, belajar. Dan itu dinilai oleh Al-Quran langsung sebagai bagian dari fisabilillah. Dan silakan antum lihat, bukankah Nabi menggabungkan antara pola belajar dengan perjuangan fisik? Ketika terjadi perang Badar, peperangan sebelumnya, sebagian ditawan, Nabi jadikan sebagian dari tawanan untuk mengajari orang-orang Islam, ajari baca, ajari tulis. Sebagian berperang, Nabi punya ahlus suffah di Madinah, ada yang diajarkan tentang keislaman, ajarkan Al-Quran, ajarkan hadis, ajarkan syariat. Maka pelajaran-pelajaran menempuh perjuangan untuk belajar itu dinilai sama dengan fi sabilillah, dengan jihad. Makanya orang yang belajar melangkahkan kakinya ikhlas dengan kategori tafaqquh fid din. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Seperti mujahid pergi ke medan perang, menekapkan langkahnya untuk berjuang di jalan Allah, dan dihitung setiap derap langkahnya mengantarkan dia ke surga, maka ini pun dihitung langsung menurut sabda Nabi melangkahkan dia ke surga. Perhatikan kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh langkah menuju majlis ilmu untuk belajar tuntunan syariatnya, maka setiap langkahnya dihitung sebagai langkah yang meringankan dia ke surga. Anda lihat ya, dari sekian banyak orang-orang yang hadir di sekitaran kita saat ini, kenapa cuma Anda yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat yang kedua ini? Teman-teman, tuntutan jihad yang pertama tidak ada saat ini di sekitaran kita. Tidak ada yang dilukai, tidak ada yang diserang dan sebagainya. Maka peluang kita menjadi pahlawan yang diukir di langit muncul di nomor 2. Dan berita baiknya, dari sekian manusia yang hidup sampai saat ini, antum termasuk yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan yang kedua ini. Tidak cukup dengan amin, kita harus turunkan kriterianya. Lihat sini. Apakah setiap majlis ilmu berpeluang menahbiskan antum sebagai pahlawan jika hadir di dalamnya dan dituliskan fi sabilillah? Kalla, ternyata tidak. Dia harus punya 3 kategori. 1, tafaqquh fid din. Tafaqquh, pembelajarannya disebut dengan tafaqquh dari kata fiqh. Bila sifat ilmunya disebut dengan fiqh. 2, Quran surah ke-58 ayat ke-11.
Bila ilmu yang dipelajari, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, bisa meningkatkan keimanan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3, di ayat yang sama, awas, walladzina utul ilma darajat, bila ilmu yang antum pelajari bisa menambah pengetahuan antum, tambah pengetahuan. Dan semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 96 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbik, bukan bismil ustadz, bukan bismi aqua, bukan bismi snack, bukan bismi oleh-oleh, bismi rabbik, atas nama Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini baik-baik. 1, kalau antum mencari tempat untuk belajar yang dengan pelajaran itu bisa mengantarkan antum ke surga dan dituliskan antum sebagai pahlawan dalam ukiran Al-Quran dan Sunnah, tertulis kuat nanti dalam sisi Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama fikih. Fikih itu artinya paham, mengerti. Jadi kalau antum cari majlis ilmu, jangan cuma datang dengan keramaian. Saya pun tak suka bila antum datang dengan penuh keramaian. Jika hanya yang dicari keramaiannya saja. Alhamdulillah sekarang tren belajar banyak. Di sini banyak, sini semangat, situ semangat, kita syukuri alhamdulillah. Tapi harus kita arahkan pada hal yang bisa memahamkan tentang agama kita. Kalau antum datang ke majlis ilmu, maaf, pelajaran antum tidak memahamkan tentang ketentuan agama antum, ada yang salah di majlis itu. Contoh, maaf ya, saya agak bingung ini, gagal saya memahaminya. Dulu orang belajar usuluddin, semakin kuat pemahaman dinnya mengakar. Usul itu pokok, dasar. Din, ad-din. Berarti kalau belajar pokoknya, dasarnya, kuat akarnya. Cengkeramannya kuat terhadap ad-din. Yang saya bingung, ada orang sekarang belajar usuluddin. Begitu selesai, tiba-tiba mengatakan semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Antum ngapain aja selama 4 tahun belajar? Capek-capek berangkat. Yang paling aneh, belajar usuluddin yang tidak ke tempat yang tidak mengenal agama. Belajar usuluddin, dasar-dasar din, dasar keislaman, ke tempat orang yang tidak berislam, kan aneh. Bagaimana antum belajar agama jadi ke McGill? Belajar agama ke Leiden? Belajar agama keluar ke tempat-tempat di orientalis yang tidak pernah mengajarkan keislaman, sholat juga tidak, syahadat juga tidak, baca Quran juga tidak. Antum belajar tentang keislaman, apa yang antum dapatkan dari situ? Makanya kadang pulang-pulang ke tanah air pada konslet. Beda kalimatnya. Disebutkan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis ke-111, jilid yang pertama, bab yang keempat, hadis yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebut oleh Nabi, ada manusia paling aneh di muka bumi di akhir-akhir masa. Sayati alaikum zamanun. Ada riwayat yang mengatakan sayati fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir masa nanti orang-orang pintar yang banyak berdusta. Dustanya bukan masalah bisnis. Kalau dusta masalah bisnis, orang jahiliyah sudah jagoan. Makanya turun ayat wailul lil mutaffifin, celaka orang curang. Jadi kalau antum pengusaha, pebisnis pengen ikutan curang, antum terlambat. Antum keduluan sama orang jahiliyah. Maaf. Kalau bohongnya cuma urusan kedudukan, sudah ada yang jagoan dari dulu. Bahkan kata-katanya kasar. Kedudukannya tinggi, namanya Fir'aun. Jadi kalau antum punya kedudukan, pengen ikutan sombong, ikutan kasar, antum terlambat. Sudah keduluan, namanya Fir'aun. Teman-teman sekalian, dustanya bukan urusan dunia. Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka banyak berbicara masalah agama, berbicara pada anda yang bisa membuat anda kaget. Jangankan anda, orang dulu pun kalau mendengar, itu sama-sama ikutan kaget. Orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya jahiliyah, datang menghadap Nabi, dia katakan, utusan mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita bermusuhan. Malam ini, kami biarlah menyembah Tuhan kamu. Besok pagi, kamu nyembah Tuhan kami. Mereka katakan, kita memang beda. Turun satu surah Al-Kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih tahu ada perbedaan dalam keyakinan, kita memang beda. Sepintar-pintar orang sekarang, maaf, sudah bebas keluar dari zaman jahiliyah, bisa mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, jangankan kita, orang jahiliyah kalau dengar ikutan kaget. Kaget. Luar biasa. Dan kalau bicara kalimatnya menarik, retorikanya cantik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi
may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Anda akan dapati dari sementara orang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, yang dia tuju urusan dunia, cuman kadang-kadang bawa ayat-ayat Quran. Ketahuilah itu musuh yang paling bahaya. Itu musuh yang paling bahaya. Kalau ada yang demikian, jangan investasikan waktu Anda, tenaga Anda, uang Anda untuk menghadiri majlisnya. Kaidah Qurannya jangan dicela. Terlalu mahal lisan kita dan energi kita untuk mengeluarkan celaan pada yang demikian. Gak usah dicela. Karena memang sudah tercela. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Buang-buang energi. Sama dengan antum ingin dipuji pada yang tidak punya pujian, buang-buang waktu. Antum jangan ingin dipuji kalau pada diri antum tidak layak dapat pujian. Seperti halnya antum jangan takut dicela kalau dalam diri antum ada yang tidak layak untuk dicela. Marah pada pencela yang tidak ada celaan pada diri antum, buang energi. Sama dengan mencela seseorang yang sudah tercela, buang-buang waktu. Makanya lebih baik lisan antum dipakai baca Al-Quran. Satu hurufnya 10 kebaikan. Tulis status yang baik-baik. Yang seperti itu kaidahnya. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. La. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Kalau ada orang-orang mengolok-olok ayat Allah atau mengingkarinya, jangan buang-buang waktu menyertainya. Tinggalkan majlisnya, tinggalkan bacaannya, tinggalkan pendengarannya. Jauhi, cukup itu saja. Dan hebatnya, mengisolasi yang seperti itu bukan karena ingin kita menghinakannya, tapi supaya dia kembali sadar bahwa ada yang salah dalam dirinya. Lihat kalimat Qurannya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kami lakukan itu bukan sekedar ingin menjerumuskannya, tapi supaya dia mikir ada yang salah dalam dirinya, supaya dia kembali lagi. Kalau sudah kembali, ambil kebaikannya. Perhatikan, innakum idzam mithluhum. Kalau antum ikuti yang seperti itu, lama-lama antum seperti mereka nantinya. Enggak sholat juga. Maaf, azan di tempat orang lain, di masjid sendiri nggak ada yang azan, di tempat ibadah orang lain pada azan. Antum sehat. Dulu ada orang azan satu komplek, Ustaz, jam 9 pagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, marah sekomplek, datang RT-nya RW-nya, gila kamu azan jam 9 begini. Kata orang yang azan, kalian yang gila, saya azan tadi subuh jam 4 nggak ada yang datang, kok saya azan jam 9 pada datang. Dulu orang berjihad dengan takbir. Masa sekarang antum dipanggil takbir gak pada datang? Ini teman-teman sekalian, bagian kedua. Fisabilillah, belajar yang memahamkan antum agama. Kalau sudah paham, meningkat keimanan kita. Kalau sudah paham, ilmu kita meningkat. Saya pun katakan pada anda, kalau anda belajar dengan saya dimanapun, dan pelajaran saya tidak membuat anda meningkat pengetahuan, lebih dekat dengan Allah, paham agama anda, maaf, tinggalkan saya, cari ustadz lain yang bisa memahamkan anda. Tinggalkan, karena tidak ada kebaikan pada diri saya. Dan saya katakan jangan hanya merujuk pada saya, cari ustadz-ustadz lain. Sempurnakan keilmuan kita, karena Allah tidak menitipkan seluruh ilmu pada seseorang. Imam Malik punya kemuliaan, Abu Hanifah punya kemuliaan, Imam Syafi'i punya kemuliaan, maaf, Imam Ahmad bin Hanbal punya kemuliaan. Ayo, banyak di sekitaran ustadz-ustadz kita, ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Antum tidak suka, jangan sampai ketidaksukaan antum menghilangkan keadilan dalam kehidupan antum. Quran surah kelima ayat ke-8 paling kanan sebelah bawah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai rasa tidak suka antum pada seseorang menepikan antum jadi tidak adil dalam kehidupan. Boleh tidak suka, tapi kalau ada ilmu yang baik, ambil. Saya katakan pada siapapun, ustaz-ustaz kita itu masya Allah, dari ormas manapun, dari manapun, semacam menekatkan kita dengan Allah, ambil ilmunya, ambil. Silahkan, saya lihat masya Allah banyak yang baik-baik sekarang. Ya, ada Ustaz Firanda, ambil ilmunya dalam hal akidah dan sebagainya. Ada Ustaz Khalid Basalama, ambil ilmunya. Ya, dalam sirah nabawiyah dan sebagainya. Ada di sini Ustaz Syafiq mungkin dekat ke Surabaya, ambil ilmunya. Ya, ada Ustaz Abdul Somad yang di Riau, ambil ilmunya. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya. Kebaikannya ambil untuk Anda. Ada kebaikan di situ. Ada Ustaz Salim Fillah yang dari Jogja, ada yang muda-muda sekarang, ada ulama-ulama kita, ada habaib, ada masyayikh. Saatnya kita tinggalkan yang tidak penting. Tinggalkan. Sekarang saatnya kita berubah. Mau sampai kapan antum saling bersikap seperti itu? Sampai kapan mau saling cela? Sampai kapan mau saling merasa benar sendiri? Sampai kapan mau saling merasa hebat? Yang paling gampang, ambil semua kebaikan. Jika tidak sepakat, tinggalkan. Ukurannya 2, sesuai Al-Quran, sesuai sunnah, ambil. Tidak sesuai, antum boleh tinggalkan. Jelas sampai sini?
termasuk saya. Sekali lagi, jika pelajaran saya tidak menghadirkan ketakwaan dalam pandangan Allah, tinggalkan saya. Ambil kemudian ustadz-ustadz lain yang bermanfaat. Dan jauhi sikap yang tidak bermanfaat. Ini kadang-kadang aneh. Sudah antum tidak suka, diikutin juga. Setelah itu antum mencela. Aneh itu. Demi Allah saya katakan aneh. Mungkin antum terlampau lelah di situ. Ya. Jelas ya? Taib. Terakhir, sampai jam berapa Ustaz? Masih ya, alhamdulillah. Kalau sudah senyum masih ada kesempatan ya. Taib. Terakhir adalah infak. Karena itu ketika menyebutkan infak dalam Al-Quran, kadang disandingkan dengan fi sabilillah. Jihad fisik, jihad menggunakan ilmu, jihad menggunakan harta. Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perhatikan ketika Allah menyebutkan infak disandingkan dengan sabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kalau Anda tidak bisa berjuang dengan fisik, tidak punya waktu untuk belajar pengetahuannya, maka coba lihat, barangkali Allah menitipkan nikmat yang lain yang dengan nikmat itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Apa di antara nikmat itu? Harta. Bagaimana harta bisa mengantarkan ke surga? Quran surah ke-28 ayat ke-77, paling kiri sebelah bawah. Ayat ini turun untuk meluruskan sikap Qarun dan jadi inspirasi untuk orang setelahnya. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Quran, "Hei Qarun." Qarun itu Pak, Bu, orang paling kaya. Mungkin sebumi ya. Karena sampai sekarang hartanya pun masih dicari. Mau kemana Pak? Ke samudra. Nyari apa? Harta karun. Masya Allah. Tuh, saking kayanya. Mau tahu ukuran kekayaannya? Ayat 76-nya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim. Sombongnya luar biasa. Kalau bagha, sombong pakai harta. Togha, sombong dengan kedudukan. Makanya ketika Fir'aun sombong, disebutnya togha. Idzab ila Fir'auna innahu togha, bukan bagha. Bagha, sombong dengan harta. Cuman Fir'aun dan Qarun tinggal sezaman. Penguasa zalim berpartner dengan pengusaha hitam. Lihat baik-baik. Nabinya pun dua, Musa dan Harun. Fokus pada Qarun. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Ini bagian terakhir dari bahasan kita. Kalau Anda mau tahu kata Quran, kunci-kunci berangkasnya saja itu tidak sanggup dipikul oleh para bodyguard yang jalan di belakangnya. Di Qarun ini, kalau jalan kemana-mana, belakangnya ada bodyguard. Bodyguard tugasnya bukan sekedar jaga Qarun, tugas utamanya ngangkat kunci berangkasnya Qarun, kunci gudangnya. Di kata Quran, kunci berangkasnya jadi diangkat bodyguard terkuat di zamannya, kelelahan ngangkatnya. Saya tanya antum dah, kalau antum punya berangkas, satu berangkas, kuncinya dipublikasikan atau antum sembunyikan? Masya Allah. Saya belum pernah lihat dan dengar ada orang beli satu berangkas, tiba-tiba ceklik, diupdate di Instagram, kunci berangkas saya. Nyari masalah. Cuman satu. Qarun tidak. Saking banyaknya hartanya, jalan nggak nulis status, kuncinya di bawah sekalian. Dia tunjukkan, nih saya kaya. Saking kayanya, ngangkat kuncinya aja berat. Kalau mau ngambil aja. Ini aja susah nyari kuncinya. Ini aja ngangkat kuncinya susah. Ente mau ngambil aja. Saking kayanya Qarun. Kaya, sombong. Jadi kalau ada orang merasa kaya sekarang, pengen ikutan sombong, dia telat. Dan keterlaluan karena kekayaan dia tidak seperti Qarun. Dia pengen ikutan sombong, sampaikan, maaf Pak, Bapak telat. Masya Allah. Dulu nggak punya motor, ke masjid jalan kaki, jalan. Kompleknya dekat, begitu punya motor, muter dulu. Assalamualaikum akhi, ayo ke masjid. Masya Allah. Kasih tahu, akhi ya antum telat. Afwan teman-teman, kembalikan.
Ketika disebutkan kalimat meluruskan Qarun, katakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kata Allah, Qarun, saya kasih kamu harta bukan buat sombong. Saya kasih kamu harta itu supaya dengan harta itu mencari kemuliaan akhirat kamu. Jadi ada orang-orang yang dititipkan oleh Allah bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan pengetahuan, tapi kekuatan harta. Harta itu mesti mengantarkan dia ke surga. Bagaimana caranya? Jadilah pahlawan yang dituliskan nanti di pintu langit. Bagaimana caranya? Satu, infak. Makanya orang dulu di masa Nabi yang punya harta kekayaan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebagian dari sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Umar bin Khattab. Demi Allah saya katakan, mereka bukan cuma dengan harta dan raganya, bukan cuma dengan jiwanya, tapi seluruh hartanya didedikasikan untuk kepentingan syiar fi sabilillah. Lihat sini. Satu kali kita mau berakhir, Nabi sedang mengajak untuk berinfak. Karena orang-orang sudah mulai sibuk dengan urusan dunia, untuk pertanian macam-macam. Sampai turun ayat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kata Allah, orang infak. Jangan sibuk dengan dunia, jangan hancurkan hartamu. Nanti kalau sudah diwafatkan pengen balik lagi nanti ke dunia. Quran surah Al-Munafiqun. Quran surah ke-63 ayat 9 itu sampai dengan 10-nya. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Beri kesempatan ya Rabb, saya pengen balik lagi. Turun ayat, Masya Allah. Begitu turun ayat itu, Nabi katakan, ayo berinfak, semua berinfak. Infak. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar, ya Rasulullah, berapa yang dibutuhkan? Kata Nabi, sekian. Masya Allah. Kemudian, berapa kurangnya? Sekian. Kata Umar, ambil setengah harta saya. Didahului oleh Utsman sepertiga hartanya, Umar kemudian setengah hartanya. Tiba-tiba orang berkata, Masya Allah, Umar berinfak setengah hartanya. Umar pejuang, Umar sahabat, Umar Masya Allah yang dalam kuburnya bersanding dengan Nabi SAW. Bukan dengan tenaganya saja, tapi dengan hartanya dikeluarkan. Yang paling hebat, tiba-tiba ada bisik-bisik seorang datang kepada Nabi tanpa diketahui orang banyak mengatakan, ya Rasulullah, berapa sahabat fulan berinfak? Setengah hartanya. Kata Abu Bakar, saya seluruh harta saya. Kata Nabi, wa madza tarakta li ahlik? Beliau jawab, Allah wa rasulahu. Saya infakkan seluruh harta saya. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sahabat mulia, digenggam tangannya oleh Nabi. Kata beliau, Abu Bakar adalah saudara saya. Huwa akhi. Siapa yang menyakiti saudara saya, maka dia telah menyakiti saya. Teman-teman sekalian, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hijrah menemani Nabi, di alam kubur bersama Nabi. Ketika muncul panggilan untuk berinfak dalam jihad, dia keluarkan seluruh hartanya. Coba bandingkan dengan antum. Sahabat Nabi bukan, mertua Nabi bukan, di kubur tidak bersama Nabi, hidup tidak melihat Nabi, di surga belum tentu ada jaminan bersama Nabi, dititipkan oleh Allah harta yang luar biasa, belum tergerak antum untuk mendapatkan kemuliaan itu. Karena itu saya akhiri, manhaj inilah yang ingin saya tutup mengakhiri kajian kita untuk materi malam ini, yang digunakan oleh para pahlawan kita di Indonesia sampai lahirnya Indonesia. Bagaimana kemudian runtutannya? Ini yang ingin saya tutup. Perhatikan baik-baik. Senin 17 Juli, Senin Kliwon, tahun 1905. Kisah ini bisa ditemukan di dalam buku tadi Api Sejarah, halaman 347. Jilid yang pertama, warnanya hitam, terbitan Salam Madani, posisi paling kanan di sebelah bawah. Berkumpullah kemudian 4 orang ulama dari kalangan Sayyid, termasuk mereka keturunan Nabi SAW, di Tanah Abang dan Krukut. Ada Sayyid Sahan, ada Sayyid Abdurrahman Al-Fakhir, dan yang lainnya. Mereka kemudian berkumpul merumuskan, kita ini berjuang terpecah-pecah walaupun fi sabilillah. Sampai saat ini belum bisa mengatasi penjajahan Belanda. Itu tahun 1905. Kurang lebih sudah 300 tahun, kurang lebih. Ya, Belanda hadir kemudian menjajah Nusantara, belum terwujud kemerdekaan yang diinginkan. Berkumpullah kemudian para ulama di sana. Kemudian dirumuskan kita mesti berubah. Dilihat, diamati apa yang kurang di kita. Ternyata perjuangan dulu itu pecah-pecah.
Ada yang berjuang dengan fisik saja, ada yang berjuang dengan ilmu saja, ada yang berjuang dengan harta saja. Maka dikumpulkanlah pertemuan itu untuk mengumpulkan seluruh sinergi muslim di Nusantara dengan 3 aspek ini. Maka dihadirkanlah undangan, dibentuklah Jamiatul Khair pada hari Senin Kliwon 17 Juli tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di bukunya tertulis keliru 13 Jumadil Awal, yang benar Jumadal Ula tahun 1323 Hijriah. Maka diundanglah kemudian para ulama, termasuk datang dari Yogyakarta Syekh Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Bergabung yang lainnya dari Solo juga bergabung, tokoh niaga pada saat itu dikenal dengan Kiai Haji Samanhudi. Secara singkat apa yang terjadi? Disepakati kita harus gabungkan 3 hal ini. Maka penggabungan inilah kemudian yang melahirkan satu deklarasi orang Islam harus punya pusat pendidikan yang bagus, yang menandingi keilmuan dan kepintaran orang-orang para penjajah itu. Maka dibentuklah Jamiatul Khair, ditetapkan gurunya salah satunya ditunjuk, guru yang tidak biasa, alim, pilih langsung, berasal dari Timur Tengah, dipilih seorang syekh alim besar namanya Syekh Ahmad Surkati. Ahmad Surkati ini beliau berasal dari Sudan asalnya. Ya, sur artinya ahli, kati artinya kitab. Ahmad merujuk pada nama kemuliaan, disebutkan sekali dalam Al-Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Beliau orang alim, paham keilmuan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu sedang studi di Mekah, kemudian berada di Mesir. Tidak bisa datang seketika, ditunggu sampai 6 tahun kemudian. Maka tahun 1911 digabungkanlah 3 unsur ini. Jihad fisik, jihad ilmu, jihad harta. Maaf, yang jihad pengetahuan Kauman Yogyakarta dibuat Muhammadiyah. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan ada perkumpulan datang kemudian ke Yogyakarta 18 November 1912 kemudian membuat Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, Syekh Ahmad Surkati datang tahun 1911 memanage pendidikan di sini. Yogyakarta bikin juga pendidikan. Kemudian Kiai Haji Samanhudi Solo tahun 1911 mendirikan Syarikat Dagang Islam, menghimpun yang sisi hartanya, niaganya. Surabaya tidak ketinggalan, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya, Masya Allah, Haji Omar Said Haji. Cuman kadang di buku sejarah suka disingkat HOS. Apa haknya? Haji. Kalau haji itu muslim bukan? Muslim bukan? Muslim. Maka beliau menanamkan nilai-nilai. Nah, ini pengetahuan politiknya, retorikanya. Di antara murid-murid beliau adalah Insinyur Soekarno. Belajar dengan Haji Omar Said Cokro Aminoto. Lihat manajemen ini. Ketika mujahid fi sabilillah dibentuk dengan kekuatan fisiknya lillahi ta'ala karena Allah. Sampai muncul kemudian TNI. Siapa panglima besarnya? Jenderal Sudirman. Siapa Jenderal Sudirman? Itu guru agama di sekolah Muhammadiyah. Bisa pada saat itu dipilih orang lain. Bisa pada saat itu. Ada orang yang kuat, ada orang yang kecakapan luar biasa. Kenapa dipilih Jenderal Sudirman? Salah satunya beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Dengan setengah dari bagian tubuhnya yang sudah tidak aktif, Masya Allah, masih berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panglima besar Sudirman. Ini jihad fisiknya. Jihad hartanya dikumpulkan untuk support harta. Bahkan dari Aceh mengumpulkan harta, bikin pesawat. Dari ini kumpulkan, itu kumpulkan. Sinergi semua saudagar-saudagar muslim. Yang paling hebat pendidikan diarahkan. Ayo, ada yang sekolah keluar, tanamkan ini, tanamkan itu, muncul perguruan. Teman-teman, dulu hampir 300 tahun susah mengalahkan. Ini setelah 1911 cuman butuh kurang lebih 30 tahun. 1911 hanya butuh kurang lebih 30 tahun. 34 tahun tambah 1911 berapa? 34 tambah 1911 berapa? 1945. Yang dulu 300 tahun sulit mengatasi ini semua, ketika digabungkan 3 unsur jihad fi sabilillah, maka hadirlah cuma 34 tahun. 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi. Bertempat di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkanlah proklamasi. Masya Allah. Pertanyaan saya, apa proklamasi dilangsungkan di jalan? Kalau Anda menyebutkan Jalan Pegangsaan Timur, itu di jalannya. Tapi kalau Anda menyebutkan nomor 56, berarti nomor itu menunjuk pada tempat. Nih, Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Kayak Kiai Haji Mas Mansur. Masya Allah. Tuh jalannya banyak. Tapi kalau saya sebutkan 107, dekat sebelum muamalat, ya setelah di sini Fathus Salam, pesantren tahfidz, ke situnya Nurul Huda, sebelahnya nanti ada seorang rumah seorang alim, ya Syekh Abu Wazir,
datang di situ nomor 107. Nomor 107 menunjukkan tempat kediaman. Nomor 56 menunjukkan tempat kediaman. Proklamasi itu bukan di jalan, di rumah seorang muslim keturunan Arab, namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, kalau bukan dengan jihad harta, mustahil ada tempat untuk proklamasi. Siapa yang wakafkan? Orang Islam. Untuk dunia kah? Tidak, lillah. Syekh Faraj bin Marta. Bahkan Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit diamankan di Rengas Dengklok. Apa yang teman-teman yang terjadi? Begitu dibawa ke situ sakit, diberikan oleh beliau madu Yaman. Malam hari diberikan oleh beliau. Alhamdulillah dengan izin Allah pulih, kekuatannya ada. Maka disampaikanlah kemudian yang terkenal dengan kalimat proklamasi. Proklamasi dengan turunan-turunan kalimat yang lainnya. Syekh Faraj bin Marta kemudian menjadi sahabat Insinyur Soekarno. Kemudian tinggal di Bogor, kadang-kadang datang ke Bogor beliau dengan istrinya. Yang bahkan kalau ke Jawa, Insinyur Soekarno tidak ingin pakai mobil kecuali mobilnya Syekh Faraj bin Marta. Saya masih menerima salinan, kopian, ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia pada keluarga besar Syekh Faraj bin Marta. Perhatikan, jihad dengan harta, proklamasi. Jihad dengan perjuangan, Allahu Akbar. Jihad dengan ilmu, muncul orang-orang pintar di masa depan. Siapa di antaranya? Kiai Haji Agus Salim. Antum kenal Kiai Haji Agus Salim? Kenal di mana antum? Luar biasa. Iman menguat itu tetap sehat. Kiai Haji Agus Salim di antara alumni yang belajar jihad fisabilillah dengan ilmu, tapi ilmu ini dipakai untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sampai sekarang dikenal diplomat yang paling hebat yang pernah dilahirkan oleh Indonesia, Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji, gelarnya tidak hilang dan luntur dari beliau. Siapa diplomat sekarang yang menguasai 14 bahasa? Bersamaan dengan itu paham Al-Quran, hafal hadis. Perhatikan hebatnya beliau. Diundang untuk pidato di parlemen dunia, datang beliau memelihara jenggotnya. Begitu naik ke podium, para diplomat sebagian mengolok-olok dengan kalimat yang tidak biasa. Mbe. Apa marah? Tidak. Karena paham isi Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa itu sanggup menahan amarah. Diplomat takwa. Dengan ilmunya naik ke podium. Lihat kalimatnya. Tuan-tuan dan nyonya sekalian, seperti Anda ketahui bahwa saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, kemampuan bahasa yang cukup beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya nanti akan menafsirkannya. Saya mohon maaf pada kalangan kambing yang hadir di sidang yang istimewa ini. Saya akan bicara dulu dengan bahasa manusia, setelah itu saya jelaskan dalam bahasa kambing. Diam, merah, elegan, selesai. Siapa diplomat sekarang yang hafal 14 bahasa? Coba lihat. Di teman-teman sekalian, kalau Anda kembali pada tuntunan Al-Quran, ilmu dibuka. Quran surah kedua, ayat ke-282, ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, ilmu dibuka. Makanya dulu ketika semua orang berjuang dengan ilmu, bertakwa kepada Allah, diberikan pengetahuan yang dahsyat. Silakan antum cek, hampir semua jenis pengetahuan yang sekarang dikembangkan oleh Barat, prototipenya orang Islam yang dapatkan. Siapa penemu pesawat terbang? Bukan Wright bersaudara. Prototipenya ditemukan oleh seorang bernama Abbas bin Firnas yang lahir tahun 815 Masehi. Baca surat Al-Mulk surat 67 ayat 19. Wat-tayra safati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Burung itu mengepak-kepakkan sayapnya, kepak katup, Masya Allah. Tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah Sang Rahman. Dilihat kemudian ayatnya. Oh, kalau saya bisa kepak katup, mungkin saya pun akan ditahan oleh Allah di udara. Maka dibuat prototipe sayap burung, pasangkan kanannya, pasangkan kirinya, naik ke bukit, kepak katup, terbang, jatuh sedikit, perbaiki lagi, kepak katup, terbang, jatuh sedikit, perbaiki lagi. Setelah merasa sempurna, kepak katup, naik ke bukit yang paling tinggi. Masya Allah, terbang 20 meter, jatuh, meninggal. Tapi hasil dari itu ditemukan kemudian di Barat, dikopi hasilnya, dikembangkan jadi pesawat terbang. Ketika dikembangkan, maaf, masih terjadi crack di sayapnya, ada retakan-retakan, membuat kadang-kadang pesawat hancur di udara. Diperbaiki, ditemukan lagi solusinya oleh siapa? Bukan oleh orang Arab, bukan oleh orang Amerika, bukan oleh orang Eropa, oleh orang Islam dari Parepare, dari Sulawesi, namanya Eyang Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Siapa Pak Habibie itu? Seorang anak yang dirawat oleh ayahnya seperti pendidikan orang tua Imam An-Nawawi. Sampai Habibie kecil punya sifat seperti Imam An-Nawawi, senang belajar, jarang suka bermain. Imam An-Nawawi diajak main, susah. Pak Habibie diajak main, dipaksa keluar lewat pintu, masuk lagi lewat jendela.
Silakan lihat. Semua ilmu berkembang. Siapa yang menemukan misalnya, mohon maaf, teori-teori yang sangat indah. Ada Einstein punya teori relativitas ditemukan lebih dulu oleh Avicenna dalam kitab Al-Basairnya. Ketika mengamati surah Al-Ma'arij dengan Quran surah 32 ayat kelima, mengamati malaikat naik turun ke bumi, naik turun dengan kecepatan cahaya. Ditemukan kitabnya, dibaca. Jadi, bahkan teori musik yang ada saat ini, itu asalnya musik sudah ada zaman jahiliyah. Ilmunya arud 16 bahar. Rumusnya ada tawil, ada rojas, ada bahar madid. Tawilun lahudun al-buhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun. Rajat mustafilun. Hebatnya orang jahiliyah, lihat semua hal bisa bikin puisi, bikin syair. Al-Asma'i lihat burung bulbul, bikin syair. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahdhil muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayyumuni ghazailun uqayqali. Qatabtu min wajatin fi hadha ar-rajuli, faqala la faqad ghada muharwili, wa wal walad wali ya wailali, faqultu la tuwalwili, fa wailun lu'ali, qala tauhina kada kahatan kakailali, tabuli. Tuh. Paham enggak? Jangankan antum, saya pun tidak. Tapi kalimatnya indah. Lihat, datang masa Islam, rumus-rumus tadi tiba-tiba berubah, dialihkan kepada rumus belajar agama. Maka muncul alfiyah. Dari mulai alfiyahnya Ibnu Malik, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasfun mafilun summa harfunil kalim, wahidu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa al, wa musadin lis bi tamyizul hasal, bi tafa'alti atat wa ya if'alli, wa nunik balanna fi'lan jalli. Ada alfiyahnya Suyuti dalam ilmu hadis, ada kemudian alfiyah dibentuk dalam qiraat sabah, ada semua keilmuan. Begitu Quran ditinggalkan, hadis ditinggalkan, kembali lagi ke musik. Berubah jadi diambil barat, dikopi, dipaste jadi apa? CDF GABC, GBC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS A, FIS G ABCIS DIS E, BCIS DIS F FIS AIS B, FIS AIS BCIS DIS AIS FIS, FIS AIS BCIS AIS BCIS. Ada gitar, ada piano, ada macam-macam. Kita wajib kembali berjihad untuk mengembalikan pengetahuan kita. Ayo, pilihan antum tidak ada yang lain kecuali kembali kepada spirit Al-Quran, spirit tuntunan Nabi, dan terapkan dalam pelajaran kita. Antum silahkan jadi geologis, silahkan jadi ahli astronomi, silahkan ahli fisika, silahkan. Tapi kita menambahkan ahli fisika yang ahli Al-Quran, dokter ahli Quran, tentara ahli Quran, polisi ahli Quran. Jika semua itu sudah terjadi, kita tunjukkan pada dunia. Dari Surabaya 10 November, Hari Pahlawan, kita butuh pahlawan langit, tidak sekedar pahlawan dunia. Jika itu terjadi, iman dan takwa hadir, maka Allah janjikan akan dibuka semua keberkahan pintu langit dan bumi. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau ada satu penduduk negeri mau meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan bumi. Maka dari Surabaya 10 November, Hari Pahlawan, saya ingin mengajak pada kita semua. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Kita ikuti teladan dari pahlawan-pahlawan kita, baik dari mahaguru kita yang tengah mengajarkan nilai-nilai keislaman sampai hari ini, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh, ada di Al-Irsyad, alhamdulillah, ada di Muhammadiyah, ada di NU, ada di Persis. Saya sarankan kepada antum, kalaupun gabung semua ini, mari kita sinergi, bersatu kita. Ambil semua kelebihan-kelebihannya. Kemudian ada perjuangan dengan harta, ayo sinergi. Kita saatnya sekarang muncul menjadi saudagar-saudagar muslim di negeri sendiri. Ayo antum yang pengusaha, kenapa antum tidak kumpul dengan sesama pengusaha? Keluarkan bab usaha dalam Al-Quran. Di hadis Nabi, kumpulkan, tilawahi, dan praktekkan. Butuh beras, beri ke orang Islam. Butuh pakaian, beri ke orang Islam. Butuh kopi, beri ke orang Islam. Macam-macam. Butuh teh, beri ke orang Islam. Jadi dengan itu semua, insya Allah kita akan maju, negara kita juga akan maju, dan insya Allah kita ada dalam kebaikan. Kita songsong Indonesia yang lebih baik, kita kirim pesan dari Surabaya, bahwa Indonesia harus lebih maju, Indonesia harus pintar, dan di antara syarat semua itu, kita tuliskan nama kita di langit, dengan kepahlawanan fi sabilillah. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Takbir!